Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dari kota mana kalian menonton? Yuk, kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya akan menceritakan kisah luar biasa yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Sebuah tragedi yang mengubah hidup ribuan orang. Salah satu momen terburuk dalam sejarah kebakaran hutan di California. Angin Santa Ana yang kuat menyapu kawasan Los Angeles, membawa api dengan kecepatan yang luar biasa. Suhu tinggi dan kelembapan rendah membuat kobaran api tak terkendali, melahap hutan, perumahan, hingga bisnis lokal. Lebih dari 1.000 hektar lahan hangus dalam waktu singkat. Di tengah bencana ini, ribuan petugas pemadam kebakaran dari seluruh Amerika dikerahkan untuk menyelamatkan kota dari kehancuran. Salah satunya adalah tim yang dipimpin oleh seorang kapten bernama James Conner, seorang pria berusia 45 tahun dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia pemadam kebakaran. James dikenal tegas, penuh dedikasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Tim James terdiri dari orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ada Ryan, seorang pemuda berusia 28 tahun yang baru 3 tahun bergabung dalam tim. Ia penuh semangat namun cenderung ceroboh. Lalu ada Michael, pria berusia 50 tahun yang sudah hampir pensiun, namun tetap setia menjalankan tugas. Tidak lupa Emma, satu-satunya perempuan dalam tim yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya. Misi mereka dimulai dengan tugas berat, menghadang api yang hampir mencapai sebuah kawasan perumahan di pinggiran kota. Warga sudah dievakuasi, namun angin yang kencang membuat api terus menyebar. James dan timnya harus berjuang melawan panas yang menyengat, asap tebal, dan rasa lelah yang tak tertahankan. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesan darurat masuk melalui radio komunikasi mereka. Tim Connor, ada sekelompok petugas lain yang terjebak di zona merah, dekat dengan Canyon Ridge. Butuh bantuan segera. Tanpa ragu, James memerintahkan timnya untuk bergerak, meski mereka tahu risiko yang dihadapi. Ketika tim mereka tiba di lokasi, situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Api mengelilingi area itu seperti lingkaran neraka. Jalan keluar tertutup, dan alat-alat berat yang mereka bawa tidak cukup untuk menembus kobaran api. Di saat-saat genting, mereka hanya bisa berharap bantuan tambahan akan segera datang. Namun, di balik semua kekacauan ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah kepanikan dan udara panas yang mengancam nyawa, James dan timnya mencari cara untuk menyelamatkan diri. Kobaran api semakin mendekat, membakar pohon-pohon besar di sekitar mereka. Asap pekat membuat napas terasa berat. Beberapa anggota tim mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrem. "Kapten, kita tidak bisa bertahan lama di sini," seru Ryan dengan nada panik, sembari menarik masker oksigennya yang penuh dengan jelaga. James melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap arah yang mereka coba tempuh hanya membawa mereka ke lingkaran api yang semakin mendekat. Dalam keputusasaan, mereka menyadari satu hal. Mereka terjebak. Di saat genting itu, terdengar suara keras dari arah yang tak terduga. "Hei, kesini, cepat!" seru seorang pria dari kejauhan. Suaranya jelas dan tegas, memotong kebisingan api yang melahap segalanya. James menoleh, berusaha melihat siapa yang berbicara. Dari balik asap tebal, muncul sosok seorang pria tua, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya penuh dengan ketenangan, seolah kobaran api di sekitarnya tidak mengganggunya sama sekali. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. "Siapa dia?" tanya Emma, setengah berbisik namun dengan nada penuh harapan. "Tidak penting sekarang," jawab James cepat. "Kita ikuti dia. Itu mungkin satu-satunya cara keluar dari sini."
Tanpa banyak pertimbangan, mereka mengikuti pria tersebut. Langkah-langkah mereka terasa berat, namun harapan baru muncul. Pria itu membawa mereka ke arah sebuah jalan setapak yang tersembunyi di balik bukit kecil. Ketika mereka tiba di ujung jalan, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tempat perlindungan sederhana, dikelilingi pohon-pohon yang belum tersentuh api. "Masuklah, cepat," kata pria itu, membuka pintu sebuah bangunan kecil yang tampak seperti rumah ibadah sederhana. James dan timnya segera masuk, dan untuk pertama kalinya sejak mereka memulai misi ini, mereka merasa aman. Di dalam ruangan itu ada beberapa orang lain, termasuk anak-anak dan wanita, yang tampaknya juga berlindung dari kebakaran. Mereka semua tampak tenang, duduk dalam lingkaran kecil, berdoa dengan khusyuk. "Siapa Anda?" tanya James setelah menarik napas panjang. "Dan bagaimana tempat ini masih aman dari api?" Pria tua itu tersenyum kecil, lalu menjawab, "Nama saya Haji Rahman. Saya tinggal di sini bersama keluarga saya. Tempat ini aman karena doa dan perlindungan Allah." Kata-kata itu terdengar asing bagi James dan timnya. Namun ada ketulusan dalam suara pria itu yang sulit mereka abaikan. Haji Rahman melanjutkan, "Kalian istirahatlah. Saya akan menyiapkan air dan makanan untuk kalian." Ketika tim duduk untuk beristirahat, mereka mulai memperhatikan detail tempat itu. Ada ayat-ayat yang tertulis di dinding, sebuah karpet panjang di lantai, dan suasana damai yang hampir tidak masuk akal di tengah bencana besar. Namun, apa yang mereka alami di tempat ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika James dan timnya mulai pulih dari rasa panik, suasana di dalam bangunan kecil itu memberikan mereka ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara api yang menyeramkan, hanya lantunan doa yang lembut dari Haji Rahman dan beberapa orang lainnya. Emma memecah keheningan. Bagaimana tempat ini bisa tetap aman? Api ada di mana-mana, tapi sepertinya tidak bisa menyentuh tempat ini. Haji Rahman tersenyum. "Ini adalah rumah Allah. Kami percaya doa yang tulus akan membawa perlindungan. Selebihnya, itu adalah kehendak-Nya." James, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal spiritual, merasa kata-kata itu menyimpan makna mendalam. Namun, ia tidak langsung bereaksi. "Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda," ujarnya, mencoba terdengar sopan. "Tidak perlu berterima kasih. Menolong adalah kewajiban kami sebagai manusia," jawab Haji Rahman lembut. Tak lama kemudian, salah satu anggota keluarga Haji Rahman, seorang pria muda bernama Ammar, datang membawa nampan berisi air dan makanan sederhana. Ia menyodorkannya ke arah para petugas dengan senyum hangat. "Minumlah, kalian pasti kelelahan." Ryan, yang sudah nyaris kehabisan tenaga, mengambil segelas air dengan tangan gemetar. "Terima kasih," ucapnya lirih. Saat air itu menyentuh tenggorokannya, ia merasakan kesegaran yang luar biasa, seolah mengembalikan energinya dalam sekejap. "Apakah kalian selalu tinggal di sini?" tanya Emma penasaran, sambil memeriksa makanan yang disajikan. Haji Rahman mengangguk. "Ya, keluarga kami sudah tinggal di daerah ini selama beberapa dekade. Kami memahami risiko kebakaran, tapi kami percaya Allah selalu memberi perlindungan." James, yang mendengar percakapan itu, masih memikirkan situasi mereka. Bagaimana mungkin tempat ini bisa tetap aman di tengah kobaran api yang begitu dahsyat? Ia mencoba keluar untuk memeriksa. Ketika membuka pintu, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak masuk akal. Kobaran api berhenti hanya beberapa meter dari bangunan itu, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Angin yang biasanya membawa api semakin mendekat, justru berubah arah, menjauh dari tempat tersebut. Pemandangan ini membuat James terdiam. Pikirannya penuh pertanyaan. "Kapten, ada apa di luar?" tanya Michael, yang ikut berdiri di sampingnya. James menoleh perlahan. Ini seperti keajaiban." Michael, yang lebih religius dibanding anggota tim lainnya, menatap dengan takjub.
Mungkin ini adalah tanda, Kapten. Ada hal yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Kembali ke dalam, Haji Rahman melihat kebingungan di wajah para tamunya. Ia mendekat dan berkata, "Terkadang kita tidak perlu memahami segalanya. Cukup percaya. Allah selalu punya rencana, bahkan di tengah bencana sekalipun." Kata-kata itu mulai menggugah hati beberapa anggota tim, termasuk Emma dan Ryan. Ada sesuatu yang mereka rasakan, perasaan tenang, damai, dan terlindungi yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah suara keras dari radio komunikasi memecah keheningan. "Semua tim, laporkan posisi kalian." Angin berubah arah dan api bergerak cepat menuju sektor selatan. James segera meraih radionya dan memberitahu markas posisi mereka. Tapi di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Mereka masih belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Misi ini masih jauh dari selesai. Situasi mulai memburuk. Dari laporan yang diterima melalui radio, api bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. James tahu, meski mereka sementara aman di tempat perlindungan ini, ancaman tetap ada. Timnya harus memikirkan langkah berikutnya sebelum semuanya terlambat. "Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama," ujar James tegas. "Tempat ini memang aman untuk sementara, tapi kalau api terus merangsek ke arah ini, kita akan terjebak." Haji Rahman, yang mendengar perkataan itu, tetap terlihat tenang. "Jika Allah berkehendak, api tidak akan menyentuh tempat ini. Namun, jika kalian harus pergi, izinkan kami membantu." "Kapten," Michael menyela, "mungkin kita bisa meminta dukungan udara. Setidaknya, helikopter bisa membantu memadamkan area di sekitar sini." James mengangguk. Ia segera mencoba menghubungi markas, namun sinyal radio mulai terganggu. Di tengah usaha mereka, Ammar, anak Haji Rahman, mendekati mereka dengan membawa peta. "Kami sudah tinggal di daerah ini cukup lama," katanya. "Ada jalur kecil di belakang bukit ini yang bisa membawa kalian ke tempat lebih aman. Jalur ini tidak terjangkau oleh api, setidaknya berdasarkan arah angin sekarang." James melihat peta itu dengan serius. Jalur tersebut terlihat sempit dan berliku, tapi itu bisa menjadi satu-satunya harapan mereka untuk menyelamatkan diri. Ia kembali menatap Ammar. "Apa kau yakin ini aman?" Ammar mengangguk yakin. "Jika kalian bergerak sekarang, kalian punya waktu sebelum api mencapai bukit. Namun, keputusan itu tidak semudah yang terlihat. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka tidak hanya mempertaruhkan keselamatan tim mereka sendiri, tetapi juga orang-orang yang berlindung bersama mereka." James merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. "Kita tidak bisa meninggalkan mereka," kata Emma, memecah keheningan. "Mereka sudah menyelamatkan kita. Kita harus memastikan semua orang keluar dengan selamat." Ryan, yang biasanya impulsif, justru menunjukkan ketenangan yang mengejutkan. "Kapten, kita punya pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Mereka tidak. Jika kita pergi, mereka tidak punya harapan." James menghela napas panjang. Ia tahu timnya benar. Mereka tidak bisa egois. Namun membawa semua orang keluar melalui jalur sempit, itu akan menjadi tantangan besar. Satu kesalahan saja, nyawa mereka bisa melayang. Haji Rahman mendekati James dan meletakkan tangannya di pundak pria itu. "Kami percaya padamu, Kapten. Jika kau memimpin, kami akan mengikutimu." Kepercayaan yang ditunjukkan Haji Rahman membuat James tersentuh. Ia mengangguk pelan, lalu mulai memberikan instruksi kepada tim dan orang-orang di tempat itu. "Kita bergerak sekarang," kata James tegas. "Ambil semua yang kalian butuhkan, tapi jangan bawa barang berlebih. Kita harus bergerak cepat." Dengan peta yang diberikan Ammar, mereka mulai menyusun strategi. Michael dan Emma akan memimpin di depan, memastikan jalur aman. Ryan akan membantu membawa anak-anak dan orang tua. James sendiri akan berada di belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika mereka bersiap untuk bergerak, angin tiba-tiba berubah arah lagi.
Asap mulai masuk ke dalam bangunan, membuat napas semakin sulit. Situasinya menjadi lebih mendesak. "Semua siap?" tanya James, memastikan semua orang mendengar. Ia mendapat anggukan dari semua orang. Haji Rahman memimpin doa singkat sebelum mereka memulai perjalanan. Dengan hati-hati, mereka meninggalkan tempat perlindungan itu, memasuki jalur sempit yang ditunjukkan oleh Ammar. Mereka tahu perjalanan ini akan penuh risiko, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Namun, apa yang menanti mereka di akhir jalur ini jauh lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Perjalanan di jalur sempit itu terasa seperti berjalan di tepi jurang. Dengan api yang membakar pohon-pohon di kejauhan, panasnya mulai terasa meski mereka belum berada di pusat kobaran. Langkah demi langkah, semua orang bergerak dalam diam. Hanya suara gemerisik dedaunan kering yang terdengar di bawah kaki mereka. Di depan, Michael dan Emma memimpin dengan penuh kewaspadaan. Sesekali mereka berhenti untuk memastikan jalur aman dari reruntuhan atau ancaman api yang mendekat. Ryan membantu seorang wanita tua yang terlihat kesulitan berjalan, sementara Ammar memandu arah, memegang peta di tangannya. "Kapten, kita sudah setengah jalan," bisik Michael sambil melirik peta. "Tapi jalur ini makin sempit. Kalau api berubah arah lagi, kita bisa terjebak." James mengangguk, memeriksa formasi kelompoknya. "Kita tidak punya pilihan, tetap fokus dan terus bergerak." Namun, masalah mulai muncul. Salah satu anak kecil yang dibawa oleh penduduk lokal menangis keras, ketakutan oleh suara gemuruh api yang semakin mendekat. Emma berlutut di samping anak itu, mencoba menenangkannya. "Tidak apa-apa, kamu aman bersamaku," kata Emma lembut. Tapi tangisan anak itu justru menarik perhatian semua orang. Ketegangan semakin meningkat, dan James tahu bahwa mereka harus bergerak lebih cepat. "Emma, kita tidak bisa berhenti lama," perintah James. "Ayo lanjutkan." Mereka kembali berjalan, tapi suasana semakin mencekam. Angin berubah arah lagi, membawa asap tebal yang menyelimuti jalur. Pandangan menjadi terbatas, dan nafas mereka terasa berat. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakang. Pohon besar tumbang, menutup sebagian jalur yang sudah sempit. Beberapa orang berteriak panik. "Semua tenang," seru James. "Kita cari jalur lain." "Ammar, apa ada jalan alternatif?" Ammar melihat peta dengan cermat, lalu mengangguk. "Ada, tapi lebih curam. Jalur ini akan membawa kita ke lembah, tapi kalian harus hati-hati." Tanpa waktu untuk berpikir panjang, mereka mengikuti instruksi Ammar, turun ke jalur yang lebih terjal. Michael dan Ryan membantu penduduk lokal yang kesulitan menuruni batu-batu licin, sementara James memastikan semua orang tetap dalam barisan. Saat mereka hampir mencapai lembah, Emma tiba-tiba menunjuk ke depan. "Lihat itu!" Di kejauhan, mereka melihat kilauan air. Sebuah sungai kecil mengalir di tengah lembah, memberikan harapan bahwa mereka mungkin bisa menggunakan air itu untuk melindungi diri dari api jika situasi memburuk. Namun, untuk mencapai sungai itu, mereka harus melewati area terbuka yang penuh dengan ranting kering dan puing-puing dari pohon yang terbakar. Jalur itu seperti perangkap, tapi itu satu-satunya jalan menuju keselamatan. "Kita harus cepat," ujar James. "Jika api sampai ke sini sebelum kita tidak akan selamat." Mereka mulai berlari, melewati area terbuka dengan langkah terburu-buru. Asap semakin tebal, dan panas dari api terasa seperti membakar kulit mereka. Beberapa orang jatuh, tapi anggota tim James dengan sigap membantu mereka bangkit. Akhirnya, mereka sampai di tepi sungai. Air yang mengalir jernih itu memberikan kelegaan sesaat. Semua orang segera membasahi wajah dan pakaian mereka, mencoba mengurangi rasa panas yang menyiksa. Namun James menyadari sesuatu. "Kita belum aman, api masih mendekat. Sungai ini hanya perlindungan sementara." Haji Rahman, yang tetap tenang selama perjalanan, mendekati James. "Allah sudah membawa kita sejauh ini. Percayalah, jalan keluar akan terbuka."
James tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Keteguhan dan keyakinan pria itu membuatnya bertanya-tanya, apakah benar ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi mereka? Namun, sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, suara gemuruh keras kembali terdengar. James menoleh dan melihat kobaran api yang menjulang tinggi, hanya beberapa ratus meter dari posisi mereka. Perjalanan belum selesai, dan tantangan berikutnya bisa menjadi yang paling mematikan. Di tepi sungai yang sempit, ketegangan semakin memuncak. Kobaran api terlihat di kejauhan, seperti monster raksasa yang terus mendekat. Semua orang menatap James, menunggu instruksi. Ia tahu, satu keputusan salah bisa menjadi akhir dari perjalanan mereka. "Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Ryan. Suaranya gemetar. James menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia melihat sungai yang dangkal, kemudian menoleh ke Ammar. "Seberapa jauh sungai ini mengalir? Apakah ini bisa membawa kita ke tempat aman?" Ammar memandang sungai dan mengangguk. Sungai ini mengarah ke sebuah lembah yang lebih dalam. Di sana, air lebih deras, dan kemungkinan besar api tidak akan sampai ke sana. Tapi, untuk sampai ke sana, kita harus berjalan di sepanjang tepi sungai. Tambahnya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Jalur itu licin dan sempit. Dengan banyak orang seperti ini, risikonya tinggi. James mengepalkan tangannya. Ia tidak punya banyak pilihan. Jika mereka tetap di tempat ini, api pasti akan melahap mereka. "Kita ikuti sungai," katanya tegas. "Tapi semua harus bergerak dengan hati-hati. Jangan sampai ada yang terpisah." Haji Rahman berdiri di samping James. "Allah bersama kita," katanya singkat. Suaranya penuh keyakinan. "Percayalah, jalan ini akan membawa kita ke keselamatan." Ucapan itu memberikan sedikit kelegaan bagi beberapa orang, meskipun ketakutan masih terlihat jelas di wajah mereka. James segera mengatur formasi. Michael dan Emma tetap memimpin di depan, sementara Ryan membantu mengawal kelompok di tengah. James dan Ammar berada di belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Langkah pertama di tepi sungai terasa menegangkan. Batu-batu licin dan arus air yang deras membuat setiap langkah menjadi tantangan. Beberapa kali, orang-orang tergelincir, tapi anggota tim James sigap membantu mereka berdiri lagi. Asap semakin tebal dan panas dari api mulai terasa meski mereka berada di dekat air. James terus memberi semangat kepada semua orang, meskipun ia sendiri merasa lelah. "Ayo, kita sudah dekat. Jangan berhenti sekarang." Di tengah perjalanan, seorang pria tua terjatuh dan kakinya terkilir. Ia tidak bisa berjalan lebih jauh. Ryan segera menghampiri dan mencoba mengangkatnya, tapi pria itu menolak. "Tinggalkan saya," katanya lirih. "Saya sudah terlalu tua. Selamatkan yang lain." "Tidak ada yang akan kami tinggalkan," jawab Ryan dengan tegas. Ia memanggul pria tua itu di punggungnya, meskipun itu membuat langkahnya menjadi jauh lebih berat. Emma yang berada di depan tiba-tiba berteriak, "Kapten, lihat ini!" James bergegas maju dan melihat apa yang ditunjukkan Emma. Di ujung jalur sungai, ada sebuah lembah yang lebih dalam dengan aliran air yang deras. Itu terlihat seperti tempat yang lebih aman, tapi untuk mencapainya, mereka harus menuruni tebing curam yang dipenuhi batu-batu tajam. "Kita harus turun," ujar James, meskipun ia tahu itu akan sangat berbahaya. Ini satu-satunya cara. Dengan hati-hati, mereka mulai menuruni tebing itu. Beberapa orang menggunakan ranting pohon untuk menjaga keseimbangan. Emma dan Michael membantu anak-anak dan wanita tua, sementara James tetap berada di belakang, memastikan semua orang bergerak dengan selamat. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika kobaran api mulai terlihat lebih dekat. Angin membawa percikan api yang terbang di udara, membuat semua orang panik. "Cepat!" teriak James. "Kita tidak punya banyak waktu." Ketika mereka akhirnya mencapai dasar lembah, mereka segera merasakan perbedaan. Udara di sini lebih sejuk.
dan arus sungai yang deras membuat api sulit menjangkau mereka. Semua orang langsung membasahi diri mereka dengan air, mencoba menenangkan tubuh yang terbakar panas. Tapi sebelum mereka bisa bernapas lega, terdengar suara gemuruh yang berbeda. Itu bukan api. James menoleh ke arah sungai dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Banjir bandang," teriaknya. Semua orang naik ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah kelegaan, bahaya baru muncul. Kali ini, mereka harus melawan alam sekali lagi untuk bertahan hidup. Suara gemuruh itu semakin mendekat, seperti ribuan drum yang ditabuh bersamaan. Arus sungai yang tadinya deras, kini berubah menjadi ancaman nyata. James berdiri di tepi sungai, melihat air yang tiba-tiba naik dengan kecepatan luar biasa, membawa reruntuhan kayu dan batu. "Cepat naik ke tempat tinggi!" teriak James dengan suara yang menggetarkan. Semua orang langsung bereaksi, berusaha memanjat tebing kecil di sekitar lembah. Bagi mereka yang lemah, seperti anak-anak dan lansia, Emma, Ryan, dan Michael membantu mengangkat mereka satu persatu. Ammar dan Haji Rahman memandu penduduk lokal, memastikan semua orang mengikuti jalur yang aman. Namun, air bergerak terlalu cepat. Dalam hitungan detik, dasar lembah yang tadi mereka pijak mulai terendam. Arusnya begitu kuat hingga hampir membuat beberapa orang kehilangan pijakan. Salah satu anak kecil tergelincir, tapi Ammar dengan sigap menangkapnya tepat waktu. "Jangan berhenti," seru James, meski ia sendiri mulai merasa kelelahan. Ia membantu seorang wanita tua yang kesulitan memanjat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Air semakin tinggi, hampir mencapai kakinya. Di tengah kekacauan, Ryan kembali menunjukkan keberaniannya. Ia memanggul pria tua yang tadi terluka di punggungnya, menahan berat badan pria itu sambil berjuang mendaki. Wajahnya memerah karena kelelahan, tapi ia tidak menyerah. "Ryan, kau butuh bantuan?" tanya Emma, yang melihat kondisi temannya. "Tidak, aku bisa," balas Ryan sambil terus berjalan. Meskipun jelas ia sudah hampir mencapai batas kemampuannya, ia tidak ingin meninggalkan siapapun. Ketika mereka akhirnya mencapai tempat yang lebih tinggi, semua orang terdiam sejenak, memandang air yang sekarang mengamuk di bawah. Sungai yang tadi tampak seperti penyelamat kini berubah menjadi ancaman mematikan. "Apa kita aman di sini?" tanya Michael, suaranya penuh keraguan. Haji Rahman, yang tetap tenang sepanjang perjalanan, menoleh ke James. "Allah tidak akan meninggalkan kita, tapi kita harus terus bergerak. Tempat ini tidak akan bertahan lama." James tahu Haji Rahman benar. Meskipun mereka berhasil menghindari banjir bandang, mereka masih harus mencari tempat yang lebih aman. Namun, jalur di depan semakin sulit. Tebing curam yang mengelilingi mereka membuat pilihan mereka sangat terbatas. "Kita harus menemukan jalur keluar dari lembah ini," ujar James tegas. Ia menatap Ammar, yang memegang peta dengan tangan gemetar. "Ada ide?" Ammar menunjuk ke arah timur. "Di sana ada gua kecil. Itu bukan jalan keluar, tapi setidaknya kita bisa berlindung sementara." James mempertimbangkan pilihannya. Gua itu mungkin menjadi tempat berlindung dari banjir dan api. Tapi jika mereka terjebak di dalamnya tanpa jalur keluar, itu bisa menjadi perangkap mematikan. Namun, dengan air yang terus naik, mereka tidak punya pilihan lain. "Baik," kata James akhirnya. "Kita menuju gua itu, tapi kita harus tetap waspada." Perjalanan menuju gua penuh dengan tantangan. Jalanan licin dan bebatuan yang mereka pijak seringkali goyah. Beberapa orang hampir tergelincir, tapi tim James selalu sigap membantu. Ketika mereka akhirnya sampai di mulut gua, mereka disambut oleh suasana yang gelap dan lembab. "Semua masuk," perintah James. "Kita akan beristirahat di sini sebentar." Di dalam gua, suasana terasa sedikit lebih tenang. Meski sempit, tempat itu cukup untuk menampung semua orang. Haji Rahman mengajak beberapa penduduk untuk duduk dan berdoa.
sementara James dan timnya memeriksa kondisi kelompok. "Apa ini tempat yang aman, Kapten?" tanya Emma, yang tampak kelelahan tapi tetap waspada. James menghela napas. "Aku tidak tahu, tapi untuk sekarang, ini yang terbaik yang kita punya." Di tengah keheningan, suara Haji Rahman yang berdoa terdengar lembut. Doanya membawa ketenangan di tengah situasi yang mencekam. Beberapa anggota tim, termasuk Emma dan Ryan, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria itu. Keteguhan imannya membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana ia bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini? Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, mereka mendengar suara gemuruh lain, kali ini berbeda. Itu bukan suara air atau api, itu suara tanah yang longsor. "Tanah longsor!" teriak Michael. "Kita harus keluar dari sini." Ketika suara gemuruh itu semakin mendekat, suasana dalam gua berubah menjadi kepanikan. Tanah longsor adalah ancaman baru yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Gua yang tadinya menjadi tempat perlindungan kini berpotensi menjadi perangkap maut. "Kita harus keluar sekarang," seru James. Suaranya tegas meski jantungnya berdegup kencang. Ia langsung memerintahkan timnya untuk membantu semua orang bergerak secepat mungkin. Emma dan Michael bergerak di depan, memandu kelompok keluar dari gua. Ammar membantu penduduk yang kesulitan berjalan, sementara Ryan tetap berada di tengah, memastikan tidak ada yang tertinggal. Haji Rahman, meski usianya tidak muda lagi, tetap menjaga ketenangannya dan membantu seorang anak kecil yang terlihat ketakutan. James berada di belakang, memeriksa kondisi jalur. Ketika ia melihat retakan di dinding gua yang mulai meluas, ia berteriak, "Semua lebih cepat. Gua ini tidak akan bertahan lama." Kelompok itu berlari ke arah pintu keluar, namun tanah yang mereka pijak semakin tidak stabil. Sebuah batu besar jatuh dari langit-langit gua, hampir menimpa salah satu penduduk. Untungnya, Michael berhasil menariknya tepat waktu. "Kapten, kita tidak bisa berhenti," teriak Michael. "Tanahnya runtuh lebih cepat dari yang kita kira." Ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar, pemandangan di luar tidak kalah menakutkan. Longsoran tanah besar bergerak dari arah atas bukit, membawa batu-batu dan puing-puing yang meluncur dengan kecepatan tinggi. "Semua ke kiri, ikuti saya," teriak Ammar, menunjuk ke arah jalur yang sedikit lebih aman. Mereka berlari sekuat tenaga, melawan gravitasi dan medan yang semakin licin. Suara longsor semakin keras, seperti gemuruh ribuan drum yang dipukul bersamaan. Beberapa orang tergelincir, tapi tim James tidak membiarkan satu pun orang tertinggal. Ryan, yang masih memanggul pria tua di punggungnya, hampir kehilangan keseimbangan saat melewati batu yang licin. "Aku butuh bantuan," teriaknya. Emma segera berlari mendekat, memegang Ryan dan membantu menyeimbangkan beban. "Ayo, kita hampir sampai," katanya. Suaranya penuh semangat, meski napasnya tersengal. Di depan, Ammar membawa kelompok ke sebuah celah sempit di antara dua tebing. "Masuk ke sini, longsor tidak akan mencapai tempat ini," teriaknya. Satu persatu, mereka memasuki celah tersebut. James memastikan semua orang masuk sebelum ia sendiri menyelinap ke dalam. Tepat ketika ia sampai di dalam, longsoran besar menghantam area tempat mereka berdiri beberapa detik sebelumnya. Hembusan angin yang membawa debu dan serpihan tanah memenuhi celah itu. Semua orang terdiam, hanya suara napas berat yang terdengar. Mereka berhasil selamat, tapi nyaris tidak ada yang percaya bahwa mereka benar-benar lolos dari bencana tersebut. "Apakah semua selamat?" tanya James, matanya memeriksa setiap orang. "Semua aman, Kapten," jawab Michael dengan nada lega. Di tengah suasana yang penuh kelegaan itu, Haji Rahman berlutut dan mengucapkan doa, diikuti oleh beberapa penduduk lainnya. Doa itu membuat suasana yang semula penuh ketegangan berubah menjadi damai. James duduk bersandar di dinding tebing, mencoba memulihkan tenaganya. Ia menatap Haji Rahman yang tetap terlihat tenang meski baru saja melewati situasi hidup dan mati.
"Bagaimana Anda bisa tetap setenang itu?" tanya James. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Haji Rahman tersenyum kecil. "Ketika kita percaya bahwa segalanya ada dalam kehendak Allah, ketakutan akan lenyap. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya kepadanya." Kata-kata itu kembali menggugah hati James, meskipun ia tidak langsung mengungkapkan apa yang ia rasakan. Dalam dirinya, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah dorongan untuk memahami keyakinan yang dimiliki Haji Rahman. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Mereka mungkin telah lolos dari longsor, tapi tantangan berikutnya masih menunggu. "Kapten," kata Ammar, memecah keheningan, "kita harus terus bergerak. Tempat ini tidak bisa menjadi tempat perlindungan selamanya." James mengangguk. Ia tahu Ammar benar. Dengan tenaga yang tersisa, mereka harus melanjutkan perjalanan, mencari tempat yang benar-benar aman. "Ayo, kita bergerak," kata James akhirnya. "Perjalanan kita belum selesai." Langkah demi langkah, mereka melanjutkan perjalanan keluar dari celah sempit di antara dua tebing. Meskipun lelah, semua orang tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Jalur di depan mereka semakin menantang, penuh dengan batu tajam dan pohon-pohon yang tumbang akibat longsor. "Kita harus segera menemukan tempat yang lebih aman," ujar James, meskipun suaranya mulai terdengar serak karena kelelahan. Ammar, yang memimpin di depan, terus melihat peta sambil memandu kelompok. "Kapten, ada dataran terbuka di ujung jalur ini. Itu mungkin tempat terbaik untuk berkumpul sebelum kita mencari bantuan." Namun, perjalanan menuju dataran itu jauh dari mudah. Angin membawa debu tebal yang membuat pandangan mereka terbatas. Suara gemuruh dari kejauhan menunjukkan bahwa longsor belum sepenuhnya berhenti. "Jaga formasi, jangan ada yang terpisah," perintah James dengan tegas. Di tengah perjalanan, salah satu anak kecil mulai menangis lagi. Ia kelelahan dan kesulitan bernapas karena debu yang memenuhi udara. Ryan, meskipun sudah kelelahan, dengan sigap menggendong anak itu di pelukannya. "Kita sudah dekat, Nak. Bertahanlah sedikit lagi," katanya dengan nada menenangkan. Ketika mereka hampir mencapai dataran yang disebut Ammar, mereka menghadapi sebuah tantangan besar. Sebuah jembatan kecil dari kayu yang menjadi satu-satunya jalur ke dataran tersebut tampak rapuh dan hampir runtuh akibat tekanan longsor. James memeriksa kondisi jembatan itu. Kayunya retak dan beberapa bagian sudah mulai melengkung ke bawah. "Kita tidak punya banyak waktu, tapi kita harus menyeberang satu persatu," katanya dengan nada penuh tekanan. Emma maju lebih dulu untuk memastikan jembatan bisa menopang beban. Dengan hati-hati, ia melangkah, memastikan tidak ada pergerakan tiba-tiba. "Jembatannya masih bisa menahan," katanya, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Satu persatu, kelompok itu mulai menyeberang. Anak-anak dan lansia diutamakan, dengan bantuan dari Ammar dan Michael. Ketika tiba giliran Ryan, ia masih membawa anak kecil yang digendongnya. Langkahnya pelan, namun di tengah jalan, sebuah kayu retak di bawah kakinya. "Ryan, hati-hati!" teriak Emma dari sisi lain. Ryan berusaha menyeimbangkan tubuhnya, tapi bobot tambahan dari anak kecil yang ia bawa membuatnya sulit bergerak. James, yang berada di belakang, segera melangkah ke jembatan untuk membantunya. "Ambil anak itu!" seru Ryan sambil menyerahkan bocah tersebut kepada James. Dengan usaha keras, James berhasil membawa anak itu ke sisi aman. Namun, sebelum Ryan bisa menyeberang sepenuhnya, jembatan mulai runtuh. Ia hanya punya beberapa detik untuk melompat ke sisi aman. "Ryan, lompat sekarang!" teriak James. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Ryan melompat. Tubuhnya hampir tidak mencapai tepi, tapi Michael dengan sigap menangkap tangannya. "Aku tidak akan membiarkanmu jatuh," ujar Michael dengan napas terengah. Semua orang yang selamat dari jembatan itu merasa lega. Namun,
kelegaan itu hanya sementara. Ketika mereka akhirnya mencapai dataran terbuka, mereka menyadari bahwa ancaman api masih mengintai di kejauhan. "Kapten, kita sudah terlalu lelah," ujar Emma. "Tapi kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Apa yang harus kita lakukan?" James menatap kelompoknya. Wajah-wajah mereka penuh dengan kelelahan, tapi ada semangat yang masih bertahan. Ia tahu mereka tidak bisa menyerah sekarang. "Kita harus terus bergerak. Ini belum selesai." Di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, Haji Rahman mendekati James. "Aku tahu perjalanan ini berat," katanya. "Tapi lihatlah mereka. Semua orang masih hidup karena keberanian dan kepemimpinanmu." James hanya terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok yang luar biasa. Tapi dalam momen ini, ia merasa ada beban besar yang harus ia pikul. Namun, sebelum James bisa menjawab, terdengar suara helikopter dari kejauhan. Itu adalah tim penyelamat yang akhirnya tiba untuk mengevakuasi mereka. "Semua orang, beri sinyal!" seru James, dengan semangat yang tiba-tiba kembali. Kelompok itu melambaikan tangan mereka ke arah helikopter, berharap tim penyelamat melihat keberadaan mereka. Namun, meski bantuan hampir tiba, James tahu ini bukan akhir dari perjalanan batinnya. Suara baling-baling helikopter mendekat, membawa harapan baru bagi James dan kelompoknya. Cahaya lampu dari helikopter menyapu dataran, mencari tanda kehidupan. James dan timnya melambaikan tangan dengan penuh semangat, memastikan mereka terlihat di antara asap dan debu yang masih menyelimuti area. "Akhirnya," ujar Emma dengan lega, "kita selamat." Helikopter pertama mendarat di dataran terbuka yang cukup aman, diikuti oleh beberapa helikopter lainnya. Para petugas penyelamat segera keluar, membawa peralatan medis dan membantu kelompok itu naik satu persatu. Anak-anak dan lansia didahulukan, sementara James memastikan semua orang naik dengan aman sebelum dirinya. Ketika giliran James tiba, ia berhenti sejenak di depan Haji Rahman. "Anda harus naik lebih dulu," kata James. Haji Rahman tersenyum lembut, menepuk bahu James. "Tidak, Kapten. Kau adalah pemimpin kami. Masuklah, dan aku akan mengikutimu." Setelah semua orang berada di helikopter, mereka meninggalkan lokasi yang penuh dengan kenangan mencekam itu. Dari ketinggian, James melihat sisa-sisa kebakaran dan longsor yang mereka lalui. Rasa syukur memenuhi hatinya, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Beberapa hari setelah evakuasi, James dan timnya berada di pusat evakuasi di Los Angeles. Di sana, mereka menerima perawatan medis dan waktu untuk memulihkan diri. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Beberapa anggota tim James, termasuk dirinya, mulai mencari Haji Rahman dan keluarganya. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan pria itu," kata Ryan saat mereka berkumpul di tempat istirahat. "Dia seperti memiliki kekuatan yang membuat kita semua tetap bertahan." Emma mengangguk. Bukan hanya itu, kata-katanya, doanya, semua itu terasa seperti sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pahami. James hanya diam, memandangi peta lama yang diberikan Ammar. Dalam hatinya, ia merasa harus memahami lebih dalam apa yang membuat Haji Rahman begitu tenang dan penuh keyakinan dalam situasi yang begitu genting. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya menemukan tempat tinggal sementara Haji Rahman. Keluarga itu menyambut mereka dengan hangat, seolah mereka adalah bagian dari keluarga besar yang telah lama terhubung. "Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih kami," ujar James. "Apa yang Anda lakukan untuk kami, menyelamatkan kami, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kami lupakan." Haji Rahman tersenyum. "Kapten, kami hanya melakukan apa yang diajarkan oleh agama kami. Menolong sesama adalah kewajiban, apalagi dalam keadaan darurat seperti itu." James, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal spiritual, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang keyakinan Anda," katanya jujur. "Tentang bagaimana Anda bisa begitu tenang dan yakin.
bahkan di tengah bencana. Haji Rahman mengangguk dengan senyum bijak. Tentu saja, keyakinan adalah sesuatu yang tumbuh dalam hati. Jika kau ingin tahu, aku akan dengan senang hati menjelaskannya. Percakapan itu menjadi awal perjalanan baru bagi James dan beberapa anggota timnya. Mereka mulai belajar tentang Islam, bukan hanya dari Haji Rahman, tetapi juga dari komunitas Muslim setempat. Dalam prosesnya, mereka menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Beberapa bulan kemudian, James, Emma, Ryan, dan bahkan Michael mengambil keputusan besar. Mereka mengucapkan syahadat di sebuah masjid di Los Angeles, disaksikan oleh Haji Rahman dan komunitas Muslim setempat. Peristiwa itu menjadi momen yang mengubah hidup mereka selamanya. Kami menemukan sesuatu yang selama ini kami cari, kata James kepada komunitas Muslim yang menyaksikan. Kedamaian, keyakinan, dan rasa kemanusiaan yang sejati. Kisah ini menjadi inspirasi, tidak hanya bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi banyak orang di seluruh dunia. Dari tragedi besar, muncul cahaya yang membawa perubahan mendalam. Api yang menghancurkan kini menjadi simbol perjalanan menuju kebenaran. James dan timnya, yang dulu hanya dikenal sebagai petugas pemadam kebakaran, kini menjadi saksi hidup bagaimana sebuah keyakinan dapat mengubah hidup seseorang. Dan di tengah bencana, kami menemukan cahaya. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa di tengah bencana sekalipun, ada cahaya yang dapat mengubah hidup kita. Ketulusan hati, keimanan, dan rasa kemanusiaan adalah kekuatan terbesar yang bisa menyatukan kita semua, apapun perbedaan yang kita miliki. Jadi, jangan pernah menyerah pada keadaan, karena selalu ada hikmah di balik setiap ujian. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Apa pelajaran yang kalian ambil dari cerita ini? Dan terakhir, jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.